Kemudian ya apalagi ya, ada perubahan sosial, ya, cara berpikir, ya, cara-cara berpikir manusia, ya, yang karena ini masih menyambung tadi ya, ada satu evolusi bumi, evolusi semesta. Kalau saya lebih menggunakan istilah itu karena saya tidak mau mengaitkan apapun dengan suatu agama apapun. Betul. Ya, karena secara global, secara alam semesta ini tidak mengenal kamu tuh agamanya siapa, kamu itu Benar. baik atau buruk, enggak. Kalau terjadi suatu bencana, yang baik yang buruk agama apapun pasti kena. Ya, jadi tidak pilih-pilih, oh ini siapa, nggak ada. Ya, jadi alam semesta ini sedang mengalami satu evolusi. Evolusi untuk kebangkitan kesadaran daripada setiap makhluk yang ada di dalamnya maupun di luarnya, sampai ke alam semesta besar pun juga demikian. Ini ada perubahan besar, ya. Perubahan ini dimulai dari satu satu kesadaran dari hati manusia itu, ya. Nah, kalau kita mau lihat kenapa sekarang ini sampai terjadi ada virus yang demikian luar biasa, ya, sampai negara yang begitu hebat, yang begitu kita pikir wah nggak mungkin dan negara ini bisa Terinfeksi. ngalamin istilahnya ekonominya Ya, gimana. terinfeksi dan ekonominya terganggu. Ya kan, ternyata terjadi gitu, ya, hanya gara-gara benda kecil yang kita nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Sebenarnya. Ya kan, tapi bisa menghancurkan satu bumi. Betul. Satu dunia loh. Ekonomi negara mana yang nggak kena semuanya, Benar. ya. Orang ada kita berpikir bahwa negara ini kayaknya wah secara kesehatan kayaknya bagus banget, ternyata enggak juga, Betul. ya. Jadi ini semua keadaan ini memutarbalikkan pikiran kita loh. Pikiran kita itu seperti di apa istilahnya dihancurkan, Ya, dibolak-balik gitu. Dijungkir balikan, ya, istilahnya. Ya, selama ini mungkin ada negara yang merasa, oh saya negara yang adidaya, bersih, kesehatannya terjamin, ternyata kena parah, ya kan? Artinya itu membuktikan bahwa kesombongan manusia itu nggak ada artinya saat sekarang ini gitu. Nah, ini akan ada satu kesadaran yang bangkit dari manusia itu sendiri bahwa kita ini sebenarnya semua ini sudah salah dalam berpikir, salah di dalam apa istilahnya melihat dunia ini, ya. Kita selama ini mengejar kekayaan duniawi, ya, tapi kita melupakan hati yang sebenarnya, ya, melupakan diri kita yang sebenarnya, ya. Kita hancurkan lingkungan hidup, tebas hutan semua, buminya digali untuk tambang, ya, sampai istilahnya rusak, ya. Terus lautan kita keruk, kita bom, kita pakai apa aja untuk mendapatkan isinya, ya kan? Kemudian udara kita cemarkan dengan industri, ya, dan sebagainya. Nah, justru 2021 ini ada satu kebangkitan global. Orang-orang mulai sadar, ya. Dan nanti industri-industri yang akan berkembang adalah industri-industri yang mengikuti kesadaran ini. Berarti environmental friendly. Betul sekali. Eco-friendly. Kalau istilahnya. Ya. Dan industri-industri yang bergerak di bidang seperti inilah yang akan bangkit, ya. Kenapa? Karena manusia-manusianya juga akan seperti itu. Nanti manusia akan lebih memikirkan tentang lingkungan, kesehatan, arti penting menghargai hidup, ya, dan sebagainya. Nah, kalau perubahan-perubahan ini tidak diikuti oleh perubahan-perubahan dari industri perekonomian, maka akan terjadi satu apa istilahnya ketidakharmonisan, ya, dan perusahaan-perusahaan itu akan mengalami masalah. Betul. Ya. Dan makanya sekarang ini juga kita lihat ya mulai ada kesadaran tentang misalnya perusahaan-perusahaan besar mulai mengarahkan penggunaan mobil listrik, bahkan katanya ada nanti pesawat juga pakai pesawat listrik, ya, dan sebagainya, ya. Dan itu kan itu harus dicas loh. Kalau saya saya nggak ngerti itu caranya gimana. sudah landing kan nanti harus dicas lama lagi tuh berarti. Berarti harus standby pesawat lain lagi yang langsung jalan. Kayak jadi mikirnya jadi kayak apa ya, kayak waktu kita kecil
mainin mainan-mainan itu loh. Iya, main-mainan itu kan Kayak pakai ngecas. baterai. Iya, pakai baterai. Awalnya masih baterai kan Oh iya, pakai baterainya bisa baterai. dicas. Ya, Makanya. model-model begitu. Waduh, begitu. Nah, ini ada kesadaran ya, dan memang sini ada simbol pedang sebenarnya ya, memotong kesadaran ya. Dan mungkin kalau skop kecilnya saya nggak cerita lebih lanjut lah ya, Ya, tentang cukup lah itu. bagaimana terjadinya satu global perubahan manusia itu sendiri. Itu ada skop kecilnya, saya cuma jelaskan secara garis besarnya saja. Iya, guys, Ya. kita hanya cerita yang global. Yang besar-besarnya saja. Soalnya nanti kalau terlalu detail, Pusing nanti. pusing. Yang dengar juga, ini apa ini terlalu. Iya, gitu. Ini secara global sih kurang lebih begitu ya. Kemudian ada hal lain lagi yang bisa terbaca yang Ya, ini semuanya menyambung semuanya Menyambung, sama ya, menyambung semuanya. yang bencana tata Oh iya, tentang kalau saya lebih senang menggunakan bukan istilah bencana. Ya. Orang-orang mungkin lebih senang menggunakan istilah itu jadi bencana alam atau apa. Kalau menurut saya lebih senang menggunakan istilah evolusi alam, penyesuaian alam, harmonisasi alam. Ya. Kalau kita kata bencana itu lebih banyak arti negatif. betul. Ya. Orang kalau bilang, gempa bumi, bencana gempa bumi, bencana gunung api meletus, bencana banjir. Bencana banjir, kata bencana itu lebih pada negatif. Benar. Ya. Manusia lebih senang berpikir bahwa itu sepertinya kita ini mengalami satu Hal jelek. hal jelek. Ya. Tapi kita manusia tidak pernah berpikir kenapa kita mengalami hal jelek. Silakan Ya, dilanjut. jadi di tahun 2021 memang banyak sekali evolusi alam yang terjadi, ya, terutama yang berkaitan dengan elemen angin, ya, dan elemen air. Air yang lebih mendominasi, ya. Dan sebenarnya semua elemen itu kalau satu tidak harmonis maka yang lainnya akan berentetan, ya, kayak efek domino ya. Satu kalau ini ya kan yang lainnya akan mengikuti. Betul. Jadi tapi di 2021 memang paling dominasi itu adalah air, ya. Ini saya tidak menceritakan skop kecilnya ya, air itu apa-apa aja ya. Nanti itu tugas orang lain lah. Saya coba garis besarnya aja ya. Nah, kenapa saya menyebutnya evolusi? Karena memang bumi kita ini, tempat kita tinggal, tempat kita hidup, tempat kita bernapas, memang sedang mengalami satu evolusi, ya. Evolusi untuk memperbaiki diri. Karena selama ratusan tahun kita tidak pernah mengindahkan, tidak pernah mempeduli, Menjaga dan merawat. menjaga. Kita hanya bisanya mengambil, yang merusaknya, ya. Kita bumi kita tambang, kita ambil isinya sampai istilahnya rusak lingkungannya. Kalau perlu disedot sampai habis Kalau bisa sampai hilang gitu ya. Demi apa? Demi materi kan, demi namanya uang, ya. Nah, saat sekarang ini kita disadarkan bahwa segala sesuatu itu ternyata tidak ada artinya, ya. Kita punya uang yang banyak kalah dengan sebuah benda yang nggak kelihatan, yang namanya virus, ya. Kita harus sadar bahwa ini mungkin banyak orang yang berpikir, saya kan punya harta yang banyak, hebat, segala macam, ya. Tapi dengan sebuah benda yang nggak kelihatan ini, semua itu nggak ada artinya ketika hidup kita akan mengalami satu ancaman yang mungkin kita bisa, ya, nyaman juga enggak ya, jadinya. Mau kemana-mana ya nggak bisa. Kita sekarang punya uang nggak bisa kemana-mana. Betul. Ya, mau makan enak yang selama ini di foto-foto dipamerkan di Instagram udah nggak bisa. Betul. Wah, saya lagi makan di restoran yang mau ini, wah udah nggak bisa. Ya, semua nggak bisa. Jadi ada kebangkitan sebenarnya, ya. Secara umumnya saya melihat ada kebangkitan spiritual dari manusia nanti. Tahun 2021 itu ada kebangkitan di mana penyadaran akan pentingnya kita ini lebih lagi memperhatikan hidup kita, makna hidup kita, ya. Jadi kalau kita punya usaha, kita juga ya bisa memikirkan bahwa
usaha kita ini mampu berguna buat orang banyak, tidak hanya merusak lingkungan saja gitu ya, dan semuanya lah. Jadi ada satu kesadaran seperti itu. Oke, menarik ya guys ya. Bayangkan Master Ong dengan 6 kartu bisa membaca panjang dengan kali lebar kali tinggi dengan waktu yang cukup lama hanya dari satu pertanyaan yang saya ajukan. Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan di like, komen, share, subscribe. Nah, loncengnya itu penting tuh. Dan jangan lupakan bunyi lonceng Loncengnya itu penting untuk menandakan. Iya. Oh, bukan untuk menandakan ya. Untuk mendapatkan pemberitahuan. Oh ya, mendapatkan pemberitahuan ada video ya, baru ya. Kalau nantinya. ada video baru Iya. nantinya. Oke guys, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan lagi dari ini, atau mungkin ada tips terakhir, pesan terakhir lah mungkin. Sorry kok pesan terakhir. Soalnya gini. udah. Maksud saya pesan mungkin dari kesimpulan secara umum, apakah sudah tersampaikan tadi? Kalau Iya, secara umum saya cuma membahasnya secara umum seperti itu ya, globalnya ya. Mungkin bagi sebagian orang kayaknya nggak gigit nih, nggak jelas, maksudnya nanti kalau mau gigit nanti langsung aja digigit sama Master Ong biar terasa enaknya. Ya kan? Maksudnya kadang ada orang pikir, ih terlalu general ya kan, segala macam gitu ya. Ya sebenarnya dari apa yang tadi saya bahas ya, sebenarnya ada sebuah pesan ya. Di tahun 2021 ini walaupun banyak hal mungkin yang tidak nyaman buat kita ya, ada ketidaknyamanan ya, mungkin banyak hal-hal yang misalnya tadi ada evolusi bumi yang terjadi yang membuat kita tidak nyaman hidupnya ya, dan juga ada satu permasalahan di ekonomi mungkin yang kayaknya membuat kita tidak nyaman dan sebagainya ya. Itu adalah hidup gitu ya. Hidup kita itu baik dan buruk, tidak ada yang tidak ada gunanya. Dan hidup adalah perubahan. Nah, Ya. dan hidup adalah perubahan dan perbaikan. Betul. Ya, karena itu hal buruk pun juga adalah kebaikan. Benar. Ya, manusia kalau selalu mendapatkan hal baik saja, maka dia akan hancur pada akhirnya. Betul. Ingat ya guys ya, jangan hanya melihat satu masalah itu dari satu sisi. Kadang kalau kita melihat dari sisi lain, maka kita akan kadang-kadang mendapatkan, oh harusnya saya demikian. Ya, seperti halnya kalau saya lihat gambar yang ini, kalau saya terbalikkan mungkin bisa beda kalau saya balikkan gambar ini. Ya, itu aja guys yang mungkin yang akan disampaikan. Terima kasih, mungkin sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam semesta.